Aku akan membahas 3 buku self-improvement favoritku. Halo readers, ketemu lagi di BookTube channel kami, ngonten buku bareng aku, Liza. Kali ini aku mau merekomendasikan kepada kalian buku-buku self-improvement yang bertemakan produktivitas. Sebenarnya banyak banget sih buku self-improvement yang membahas tentang produktivitas, tapi kali ini aku akan membahas 3 buku self-improvement favoritku. Pertama-tama kita bahas dulu nih, apa sih definisi produktivitas? Buatku, produktivitas itu adalah mencapai hasil yang diinginkan dengan tenaga dan waktu sesedikit mungkin. Jadi, kita tuh bersikap efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Banyak faktor yang bisa menurunkan produktivitas kita. Faktor pertama, contohnya adalah kelelahan atau karena faktor fisik. Lalu yang kedua adalah faktor banyak pikiran atau mungkin terlalu overthinking, jadi kita banyak menghiraukan hal-hal yang kurang penting. Lalu yang ketiga adalah karena memang kita tidak tahu. Nah, buku-buku ini menurutku membantu sih untuk kita supaya bisa bertahan di tengah ketiga kondisi tersebut. Buku pertama yang aku rekomendasikan adalah buku Smarter, Faster, Better. Penulisnya adalah Charles Duhigg. Selain buku ini, Charles Duhigg itu membuat juga buku The Power of Habit. Charles Duhigg mengungkapkan hasil penelitian bagaimana produktivitas itu bekerja dan bagaimana suatu perusahaan itu bisa lebih produktif dibanding perusahaan yang lain. Ada 2 part yang aku suka. Yang pertama adalah tentang inovasi dan yang kedua adalah mengenai mengambil keputusan. Part pertama yang menarik menurutku adalah mengenai inovasi. Jadi di buku itu diceritain gimana sih proses kreatif yang dilakukan oleh Disney untuk menggarap film Frozen yang kita tahu kalau film itu sangat sukses besar, padahal kalau kalian baca prosesnya itu sangat sulit. Kemudian part yang kedua adalah mengenai bagaimana cara mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi di sini diceritakan kita itu harus belajar untuk memiliki pemikiran yang probabilistik. Jadi kita bisa merancang skenario-skenario yang mungkin aja terjadi sehingga kita bisa seperti meramalkan masa depan dengan psikologi bayasan. Nah, psikologi bayasan ini pernah dipakai oleh seorang wanita pemain poker yang pernah berhasil mengalahkan pemain poker yang sudah sangat senior. Jadi ini part itu seru banget sih untuk diikutin. Buku kedua yang aku rekomendasikan adalah buku Jangan Membuat Masalah Kecil Jadi Masalah Besar. Penulisnya adalah Richard Carlson. Jadi di buku ini Richard Carlson tuh mengajak kita untuk berpikir lebih luas gitu. Karena kan yang namanya produktivitas itu bisa dipengaruhi karena faktor pikiran. Ketika pikiran kita fokus terhadap masalah yang sebenarnya kecil, kita tuh justru jadinya membuang energi untuk masalah yang nggak penting. Dan dari buku ini juga yang aku tangkap adalah sebagian masalah hidup itu karena konflik antar sesama manusia. Namanya juga makhluk sosial ya kan. Pasti ada aja gesekan yang membuat kita tuh jadi lebih mudah tersinggung, kemudian mudah marah gitu karena bermasalah dengan orang lain. Nah, dari buku ini juga Richard Carlson mengajak kita untuk mengubah kebiasaan lama yang merespon terlalu cepat atau terlalu reaktif ketika menemukan suatu masalah menjadi mengubah kebiasaan yang mencari perspektif lain. Di buku ini tuh ada 100 part yang menarik, semuanya sih hampir menarik. Setiap part paling terdiri dari 3 halaman. Jadi kalian bisa mulai membaca dari yang menurut kalian tuh lebih relate ke dalam hal yang kalian hadapi sekarang. Ini sebenarnya buku yang aku udah baca lama, tapi karena memang kayaknya sekarang aku lagi terlalu banyak
overthinking sama hal-hal yang kurang penting. Jadi aku balik lagi untuk baca buku ini dan aku kasih rekomendasinya buat kalian baca. Buku ketiga yang aku rekomendasikan adalah buku yang berjudul 80/20 Prinsip Pareto untuk mendapatkan hasil luar biasa tanpa usaha yang luar biasa. Mungkin ada yang pernah dengar kali ya, prinsip Pareto ini yang diterapkan dalam menyelesaikan masalah gitu kan. Tapi prinsip Pareto dari buku yang ditulis oleh Richard Koch ini, dia mengajarkan kita untuk berfokus pada 20% terbaik dari diri kita, supaya kita itu lebih bisa fokus terhadap diri yang autentik gitu. Ketika kita fokus, maka kita itu akan lebih bahagia, yang dibilang dari buku ini, karena kebahagiaan itu bersumber dari dalam, bukan dari luar. Dan dari buku ini juga kita tuh diajak untuk memahami bagaimana prinsip Pareto bisa diterapkan dalam menggunakan waktu, kemudian mengelola keuangan, sampai membangun hubungan. Jadi menurutku ini recommended sih buat dibaca karena menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan kita. Nah, sudah aku rekomendasikan 3 buku self-improvement bertema produktivitas favoritku. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kita bisa terus semangat memiliki produktivitas yang tinggi untuk mencapai goals yang kita inginkan. Sampai ketemu lagi ya, readers. Bye-bye!